Selamat pagi, siang, malam. Di sini saya akan mempresentasikan kasus 3 TH952A Robert Street Improvement City of West Saint Paul. Dengan saya sendiri Nicholas Prisoles Morangkir dengan NIM 210101191300102. Jadi poin pembahasan dari presentasi saya yaitu pertama pengantar proyek, kedua latar belakang, tiga deskripsi proyek, empat analisis proyek, lima kesimpulan dan rekomendasi. Pertama, pendahuluan. Pengantar proyek. Penelitian rekayasa nilai ini dilakukan oleh Departemen Transportasi Minnesota atau MNDOT dan difasilitasi oleh HDR Engineering. Sumber pada studi rekayasa nilai penelitian ini adalah TH952A, Robert Street Improvement, SP 1908, strip 84, dengan anggota tim 6 anggota dan dilaksanakan pada 10-13 September 2013 dan presentasi pada 13 September 2013. Ini latar belakang. Robert Street adalah jalan raya utama yang dimiliki oleh MNDOT dan menyediakan jalan raya utama arah sampai selatan untuk West Saint Paul. Jalan raya tersebut diklasifikasikan sebagai arteri minor. Terminal proyek adalah Jalan Mendota di selatan dan Jalan Annapolis di utara. Kondisi existing dari arah selatan merupakan jalan 5 lajur individu tanpa lahan parkir. Sedangkan dari arah utara merupakan jalan 3 lajur undivided dengan lahan parkir di setiap sampingnya. Seperti yang terlihat pada gambar. Studi proyek Robert Street ini dilakukan pada 10-13 September 2013 oleh sebuah tim yang berjumlah 6 orang. Pada studi dibatasi oleh ruang lingkup studi value engineering untuk memverifikasi atau meningkatkan konsep yang diusulkan oleh proyek tersebut. Pada saat studi, proyek berada pada 60% dari desain. Yang kedua yaitu pembahasan deskripsi proyek. Pertama itu Robert Street, Truck Highway 952, kedua batasan pengendalian proyek, tiga kendala yang terjadi, 4 pengamatan investigasi, 5 perkiraan biaya, dan 6 jadwal proyek dan informasi. Robert Street Truck Highway 952 merupakan rute transportasi utama utara atau selatan melalui pusat kawasan bisnis komersial di West Saint Paul. Ini adalah rute sekitar 2,4 mil yang diklasifikasikan sebagai jalan arteri minor dan beberapa di bawah yurisdiksi Departemen Transportasi Minnesota. Dari Mendota Road di ujung selatan kota ke Butler Avenue di ujung utara kota, Robert Street ada sebagai jalan raya 5 jalur yang tidak terbagi tanpa parkir di kedua sisinya. Dan average daily traffic atau ADT mulai dari 16.000 hingga 26.000 kendaraan per peta ADT pada tahun 2009. Dari Butler Avenue ke garis batas kota utara di Annapolis Street, Robert Street adalah jalan raya 3 jalur yang tidak terbagi dengan tempat parkir diizinkan di setiap sisi dan 16.000 kendaraan ADT. Di sepanjang koridor terutama di 2/3 bagian selatan, terdapat banyak jalan masuk di sepanjang kedua sisi jalan. Di beberapa daerah, jalan masuk hanya berjarak 50 kaki. Karena jalan masuk yang jaraknya berdekatan ini, tingkat kecelakaan di sepanjang Robert Street lebih tinggi daripada rata-rata jika dibandingkan dengan jalan raya koper lainnya yang tidak terbagi di area metro. Tujuan proyek. Tujuan proyek ini adalah yang pertama merekonstruksi Robert Street untuk meningkatkan keselamatan dan mobilitas. Kedua, menyediakan akomodasi untuk memenuhi standar Undang-Undang Penyandang Disabilitas atau ADA pada Amerika. Dan yang ketiga yaitu proyek ini mengubah jalur belok kiri 2 arah menjadi median. Mendapatkan jalur perjalanan di area Butler Street dengan menghilangkan tempat parkir, meningkatkan jalur belok, dan memperbaiki trotoar. Seperti yang terlihat pada gambar sebelah kanan. Apa saja peningkatan yang diajukan? Yang pertama itu infrastruktur, di mana penggilingan atau pelapisan permukaan aspal-aspal yang ada. Yang kedua, penggantian bagian trotoar beton yang rusak, perbaikan atau penggantian saluran pembuangan air, dan perbaikan utilitas umum.
yang seperti selokan sanitasi dan saluran air sesuai kebutuhan. Peningkatan pada keamanan, yang pertama yaitu menambahkan median yang ditinggikan ke jalur belokan tengah yang ada. Dan yang kedua yaitu menyediakan kapasitas tambahan di setiap ujung utara Robert Street antara Butler dan Annapolis. Untuk peningkatan estetikanya, yaitu mengganti lampu jalan yang ada dengan sistem penerangan yang lebih efisien dan estetik. Dan yang kedua yaitu menambahkan elemen hijau. Dan untuk peningkatan transit, yaitu dengan memastikan desain dapat mengakomodasi kemungkinan jalur mobil, jalan raya, atau angkutan cepat bus dalam jalur perjalanan luar. Kedua yaitu batas pengendalian proyek. Pertama itu 80 kaki dari jalan, menjaga jalan memutar bebas selama konstruksi, menjaga jalan memutar selama konstruksi dan menjaga jalan memutar selama konstruksi, pertahankan jalur pejalan kaki selama konstruksi, menjaga akses ke bisnis selama konstruksi, pertahankan dua jalur dalam satu arah di Robert Street selama konstruksi, dan jalan memutar ke arah lain. Dan yang terakhir yaitu proyek harus selesai pada April 2014. Rute proyek apa saja yang kendala yang terjadi. Pertama yaitu pekerjaan harus dimulai pada tahun 2014. Lalu pengemudi dan pejalan kaki akan dipandu dengan cara yang jelas dan tepat. Tiga itu meminimalkan dampak masyarakat yang dengan menyelesaikan pekerjaan secara efisien, cepat. Ini keempat itu pembukaan penawaran yang terlambat di April 2014 yang dapat mengurangi jumlah penawaran dan menaikkan harga. Keempat itu pengamatan investigasi. Berikut ini ada ringkasan masalah utama proyek, pendorong proyek, dan pengamatan yang diidentifikasi selama sesi ini. Pengemudi membuat belokan sembarangan dan trotoar menjadi rusak. Kedua, keretakan perkerasan karena panel beton. Ketiga, kegagalan perkerasan serta banyaknya jalan masuk atau bisnis. Yang keempat, transit atau aktivitas pejalan kaki yang banyak. Yang kelima, ujung utara atau utara Butler Avenue berbeda dari proyek lainnya, seperti perumahan atau perumahan versus bisnis. Yang keenam yaitu pejalan kaki penyandang cacat. Yang ketujuh, beberapa jalan masuk tidak berhasil. Kedelapan yaitu kontraktor akan menggali atau menimbun kembali parit untuk saluran air. Tapi dinas air Saint Paul akan memasang pipa. Perkiraan biaya proyek. Tim value mencatat bahwa jumlah dalam perkiraan biaya tidak selalu mencerminkan 60% kumpulan rencana tinjauan desain yang juga diberikan kepada tim value engineering. Tim value engineering berpendapat bahwa desain telah berkembang menjadi 60%. Dan perkiraan saat ini belum diperbarui untuk memperhitungkan rolling hoop dan kuantitas tambahan. Jika memungkinkan, tim menggunakan harga tawaran unit yang disediakan dalam perkiraan biaya yang memperoleh kuantitas dari rencana 60%. Untuk detailnya dapat dilihat pada tabel sebelah kiri, di mana tabel ada perkiraan biaya, subtotalnya, dan persenan dari total. Keenam yaitu jadwal proyek dan informasi. Jadwal proyek ini dijadwalkan akan diiklankan pada Januari 2014 dengan pembukaan penawaran pada April 2014. Konstruksi diharapkan dimulai pada Juni 2014 dengan proyek selesai pada tahun 2017, di mana dengan durasi 3,5 tahun. Untuk informasi proyek dapat dilihat pada tabel di sebelah kanan dari baik dokumen dan tanggalnya. Tabel yang B, analisis proyek. Yang pertama itu cost model atau model biaya. Ketua tim menyiapkan model biaya dari perkiraan biaya. Model biaya disusun untuk mengidentifikasi elemen konstruksi utama untuk kategori perdagangan dan persentase dari total biaya proyek ini untuk item biaya yang signifikan. Berdasarkan gambar di sebelah kanan dapat disimpulkan bahwa rekonstruksi atau renovasi atau perbaikan dari jalan raya beserta pemandangan jalan yang meliputi penerangan berkisar lebih dari 50% dari total proyek. Kedua itu performance atribut atau atribut kerja. Dalam hal ini, setiap kinerja proyek harus sesuai dengan dan disetujui oleh tim proyek atau tim value engineering dan pemangku kepentingan pada awal studi masing-masing.
Atribut ini mewakili aspek lingkup dan jadwal proyek yang memiliki berbagai nilai potensial. Atribut kerja berikut digunakan selama penelitian untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mendokumentasi ide dan rekomendasi. Untuk detail performance atribut dan definisi dapat dilihat di tabel sebelah kanan. Seperti contohnya mainline operation, yang dimana definisinya yaitu pekerjaan operasi lalu lintas dan keamanan di sekitar kawasan proyek dengan proyeksi lalu lintas 20 tahun beserta rancangan geometrinya. Tiga, performance atribut matriks. Matriks yang menentukan kepentingan relatif dari tiap atribut kinerja individu untuk proyek tersebut. Tim proyek dan value engineering mengevaluasi kepentingan relatif dari atribut kerja yang akan digunakan untuk mengevaluasi ide-ide kreatif. Berikut berdasarkan matriks pembagian dari tim value engineering. Terus dilihat di bawah, ada atributnya seperti mainline operation, A, AB, A, dan total ada 5,5, persenannya 26,2% dari total. 4, fungsional analisis. Mengubah elemen proyek menjadi fungsi, sehingga fokus pada fungsi itu sendiri dan tidak terkecoh dari desain utamanya. Mengidentifikasi fungsi elemen desain utama proyek memungkinkan pertimbangan yang lebih luas tentang cara alternatif untuk mencapai fungsi tersebut. Fungsi utama yang diidentifikasikan oleh tim adalah mengurangi konflik, mengurangi tabrakan, perbaikan citra koridor, mengakomodasi pengguna jalan, mengurangi kemacetan, meningkatkan mobilitas, mengurangi biaya perawatan pada pencahayaan dan sinyal, dan meningkatkan vitalitas ekonomi. Berikut tabel function analisis, di mana ada tabel utama, kata kerjanya, kata bendanya, untuk biaya dan biayanya, lalu persenan dan proyek. Kelima yaitu phase diagram atau diagram phase. Seperti yang kita lihat phase diagramnya, alur dari pekerjaan proyek yang pertama lalu yang sampai yang ke terakhir. Yang di atasnya itu diagram phase, yang sedangkan gambar yang di bawah adalah diagram phase konstruksi panggung. Dimana untuk ke arah sebelah kanannya itu how atau gimana, ke kiri itu why, kenapa, ke bawah when, dan ke atas when, kapan. Oke. C, spekulasi dan evaluasi. Selama fase spekulasi atau kreatif dari rencana kerja value engineering, tim value engineering bertukar ide tentang bagaimana melakukan berbagai fungsi. Ide-ide ini didasarkan pada informasi yang tersedia, yang diberikan kepada mereka pada saat penelitian, dan mempertimbangkan kendala dan keputusan pengendalian yang juga diberikan kepada mereka. Proses evaluasi untuk setiap upaya VE dapat dianggap dalam bentuk yang paling sederhana, sebagai cara untuk menggabungkan, mengevaluasi, dan mempersempit ide, hingga tim value engineering menyetujui proposal yang akan diteruskan. Dengan mempertimbangkan batasan dan keputusan pengendalian, tim mendiskusikan setiap ide dan mendokumentasikan keuntungan dan kerugiannya. Setiap ide kemudian dievaluasi secara hati-hati, dengan tim value engineering mencapai konsensus tentang peringkat keseluruhan dari ide tersebut, dari 0 sampai 5. Untuk nilai peringkat ditujukan seperti 5, peluang besar, 4 untuk peluang bagus, 3 pertimbangan desain atau sebanding dengan pendekatan tim proyek, 2 penurunan nilai kecil, 1 degradasi nilai utama, dan untuk 0 atau fatal low, di mana dampak yang tidak dapat diterima atau tidak memenuhi tujuan dan kebutuhan proyek. Untuk ide-ide yang tercantum dengan setiap fungsi yang dipertimbangkan, ada 4 kategori. 4 kategorinya ada sebagai berikut. Pertama yaitu menjaga lalu lintas, yang kedua menjaga lalu lintas ke bisnis, yang ketiga membedakan utilitas, dan yang keempat itu meningkatkan kemampuan konstruksi. Yang terakhir itu penutup. Kesimpulan dari rekomendasi. Rekomendasi value engineering disajikan seperti yang ditulis oleh tim
selama studi full engineering. Meskipun telah diedit dan dilaporkan full engineering untuk mengoreksi kesalahan atau mengklarifikasi rekomendasi dengan lebih baik, dokumen tersebut mewakili temuan tim VE selama studi VE. Ringkasan dari semua rekomendasi yang dihasilkan dan dampaknya terhadap proyek bisa dilihat pada tabel ringkasan rekomendasi berikut, di mana pada deskripsi yaitu contohnya menggunakan barel lalu lintas, di mana ada penghematan biaya sebesar 0,20 juta US dollar, terus penghematan waktu 1 sampai 2 minggu, kinerja 9%. Untuk total dari ringkasan dan dari rekomendasi bertotal 0,20 juta US dollar. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.